Scene berpindah jauh, meninggalkan kastil Espil yang telah menjadi abu bersama tubuh Vicente. Hari itu, cerita beralih kembali kepada Rio. Di ruang makan besar kediaman Duke Alba, suara benturan logam terus bergema, memecah kesunyian seperti badai yang tak kunjung reda. Dua sosok saling berhadapan di tengah ruangan yang hancur berantakan. Lord Griffin menekan tanpa henti. Pedangnya berayun deras, penuh kekuatan dan kecepatan di luar nalar manusia. Rio menangkis setiap serangan dengan ketenangan mutlak. Kekuatan Griffin melampaui batas manusia, dan kecepatannya seolah menghapus jarak antara satu tebasan ke tebasan berikutnya. Namun, teknik mereka sejajar. Jika hanya dilihat dari kekuatan dan kecepatan, Griffin tampak unggul jauh. Tapi kenyataannya, tak satu pun dari serangan vampir itu berhasil menembus pertahanan Rio. Semakin lama, rasa frustrasi mulai merayapi hati Griffin. Ia tak mengerti mengapa setiap tebasan yang seharusnya menghancurkan tubuh lawannya justru berhenti, seolah menabrak dinding yang tak terlihat. Sebuah dinding yang bukan terbuat dari sihir, melainkan disiplin, pengalaman, dan keyakinan seorang pendekar. Rio tetap tenang. Dalam pikirannya, prinsip pedang adalah prinsip alam semesta itu sendiri. Aksi, reaksi, keseimbangan, dan inersia. Setiap gerakan lawan memiliki titik awal, momentum, serta akhir. Tak ada serangan yang kekal. Tak ada tebasan yang tak bisa dihentikan. Dengan memahami ritme itu, ia menyesuaikan tubuhnya, mengalir di antara celah kekuatan lawan. Seni pedang Rio berakar pada pertahanan. Ia tidak menyerang untuk membunuh. Ia bertahan untuk menunggu waktu yang tepat. Pertahanan yang dibangun dari ribuan latihan melawan lawan-lawan yang jauh lebih kuat. Raja Peri Air yang berwujud dulahan. Serangan demi serangan dari Lord Griffin terus menghujani, namun Rio bertahan tanpa goyah. Waktu berlalu, langkah Griffin mulai kehilangan kekuatan. Gerakannya sedikit melambat, tanda pertama dari stamina yang menipis, bahkan bagi vampir sepertinya. Rio menyadarinya seketika. Saat pedang lawan menurun dalam ayunan panjang, ia memantulkan bilah itu dengan gerakan miring. Dalam satu tarikan napas, momentum berpindah arah. Pedang Murasame berkilat, menebas bahu kiri Griffin, menembus daging hingga terasa denting tulang. Dalam kelanjutan gerakan yang sama, Rio melangkah maju setengah langkah dan menusukkan pedang itu lurus ke tenggorokan vampir tersebut. Tubuh Griffin tersentak, terhempas ke belakang, lalu terdiam. Pertarungan yang seolah tak berujung berakhir dalam satu napas. Kemenangan Rio bukan karena kekuatan, melainkan daya tahan. Tekad yang tidak runtuh walau ditekan tanpa henti. Daya tahan yang membuatnya melampaui batas manusia, bahkan melebihi vampir yang terkenal abadi. Tubuh Griffin tergeletak diam. Udara di ruangan kembali tenang, hanya suara napas Rio yang tersisa. Ketika ia mengatur pernapasan, sihir yang selama ini menekan dirinya lenyap perlahan. Sebuah sensasi aneh yang selama pertarungan membebani tubuhnya kini menghilang sepenuhnya. Penghalang sihir telah dihentikan. Aura di ruangan berubah, tekanan yang menyesakkan lenyap bersama dengan kekuatan vampir yang runtuh. Rio menatap lawannya sejenak, lalu menundukkan kepala. Pertarungan telah usai, namun di matanya bukan rasa puas yang terlihat, melainkan keheningan seorang pendekar yang memahami harga dari setiap kemenangan. Di luar ruangan, langkah kaki para pelayan terdengar tergesa, membawa perintah Duke Alba. Griffin yang tak sadarkan diri akan dirawat, sementara kereta disiapkan untuk membawa Rio kembali ke rumah tamu. Hari itu, kemenangan Rio bukan hanya kemenangan pedang atas pedang, tetapi kemenangan manusia atas makhluk yang selama ini menganggap dirinya lebih tinggi. Singkat cerita, setelah pertarungan melawan Griffin sudah selesai, Rio akhirnya kembali ke gedung penerimaan tamu. Di ruang makan, suasana langsung berubah saat Shoken melihatnya terlebih dahulu, lalu meneriakkan namanya dengan penuh semangat. Teriakan itu membuat semua orang menoleh, dan dari belakang Rio muncul sosok wanita cantik yang memancarkan pesona luar biasa, Duke Alba, Agnes. Para pejabat yang hadir terperangah. Di antara mereka ada yang bergumam pelan, mengenali siapa wanita itu. Gumaman kecil itu terdengar oleh semua orang di ruangan. Keheningan pun turun, seolah udara berhenti berputar. Mereka semua melihat Duke Alba menundukkan kepala dengan penuh hormat kepada seseorang yang tak mereka kenal.
sang Shinso. Bagi banyak orang, pemandangan itu sulit dipercaya. Dalam pandangan para pejabat, hanya raja dari negeri lain yang pantas menerima penghormatan seperti itu. Agnes datang bukan tanpa tujuan. Sang Shinso telah memintanya untuk turun tangan dalam perang saudara yang sedang melanda Twilight Land dan untuk bertemu dengan Ryo di sana. Ryo sendiri sempat kebingungan ketika melihat pria tampan yang kini berdiri di hadapannya. Namun perlahan ia menyadari siapa sosok itu sebenarnya. Shinso adalah puncak para vampir, leluhur segala asal mula mereka. Senyum Shinso muncul perlahan dan kata-kata misterius keluar darinya. Ryo mengenalinya, sebuah kutipan yang seakan berasal dari masa yang jauh, masa di dunia lain. Saat kata-kata itu mengalir bergantian, keduanya menyadari sesuatu. Mereka sama-sama berasal dari tempat yang sama, dunia yang telah lama mereka tinggalkan. Percakapan pun berlanjut di sudut ruang makan, di mana hanya 4 orang yang duduk bersama, sang Shinso, Agnes, Ryo, dan Abel. Agnes tampak bersandar santai di sisi Shinso, tampak bahagia, tak begitu peduli pada pembicaraan mereka. Ryo mulai memahami satu hal. Ramen yang ia temui di Twilight Land bukanlah kebetulan. Shinso sendiri yang menciptakan resep aslinya, terinspirasi dari dunia yang sama dengannya. Ryo merasa kagum, karena hanya seseorang yang benar-benar mencintai ramen yang bisa menciptakan cita rasa seautentik itu. Shinso membenarkannya dengan senyum puas, mengatakan bahwa seluruh negeri ini bahkan didirikan di atas tanah di mana bahan alami untuk ramen, terutama kansui, dapat ditemukan. Pengakuan itu mengejutkan semua orang di meja itu. Ryo merasa tak percaya, namun sekaligus terharu. Ia menyadari bahkan makanan pun bisa menjadi dasar terbentuknya sebuah negeri. Dalam hati kecilnya, ia merasa kagum, sekaligus geli akan absurditas yang begitu manusiawi. Pembicaraan mereka kemudian mengalir menuju hal-hal lain. Ryo bertanya tentang kekacauan yang melanda Twilight Land. Mengapa perang saudara bisa pecah? Shinso menjawab dengan tenang, seolah hal itu bukan tragedi, melainkan permainan panjang dari waktu. Negeri itu telah berdiri selama 100 tahun. Bagi para vampir yang hidup abadi, kedamaian terlalu lama justru melahirkan kebosanan. Perang hanyalah cara lain untuk mengisi kekosongan waktu. Ryo mendengar penjelasan itu dengan hati yang berat. Ia dapat merasakan lelah yang tersembunyi di balik senyum Shinso. Kelelahan abadi dari makhluk yang hidup terlalu lama. Shinso menambahkan bahwa tujuan sebenarnya sudah tercapai sejak lama. Ia telah menemukan kansui, bahan yang membuat ramen sempurna. Kini baginya, Twilight Land adalah tempat yang tenang untuk beristirahat setelah perjalanan yang amat panjang. Dalam percakapan itu, Ryo melihat sisi lain dari keabadian. Ia menyadari bahwa waktu yang tak berujung tidak selalu berarti kebahagiaan. Namun, bagi Shinso, rasa puas karena ramen yang sempurna seolah sudah cukup menggantikan makna dari seluruh waktu itu. Kemudian pembicaraan beralih ke sihir. Ryo bertanya tentang alat penghilang sihir yang ia lihat di kediaman Duke Alba. Shinso menjelaskan bahwa benda itu hanyalah peninggalan dari reruntuhan kuno, bukan hasil ciptaannya sendiri. Ia hanya menyesuaikannya agar Agnes dapat mengendalikannya. Bahkan Shinso pun tidak bisa meniadakan sihir sepenuhnya. Namun, satu hal yang ia akui adalah bahwa dirinya memang orang yang pertama kali menyebarkan sistem mantra ke negeri-negeri pusat. Penemuan itu memungkinkan banyak manusia dapat menggunakan sihir dalam kehidupan sehari-hari. Ryo dan Abel terkejut mendengarnya. Namun, Shinso hanya menanggapinya dengan santai. Menurutnya, dengan membuat manusia sedikit lebih kuat, Twilight Land bisa tetap unggul dibandingkan negeri-negeri lain. Penjelasan itu membawa Ryo pada satu kesimpulan. Negeri ini dibangun bukan hanya dari kekuatan, melainkan dari rasa ingin tahu, kejenuhan, dan bahkan dari kenangan tentang ramen yang sempurna. Ia melihat Shinso tersenyum lembut, mungkin memikirkan masa lalu di dunia yang sudah jauh tertinggal. Dalam hati Ryo bergema satu pemikiran, bahwa meskipun waktu tak terbatas, pada akhirnya setiap makhluk hanya mencari satu hal yang sederhana, sesuatu yang membuat keberadaannya terasa berarti. Dan bagi Shinso, makna itu ditemukan di semangkuk ramen di Twilight Land. 2 hari setelah pertemuan itu, delegasi resmi berangkat dari ibu kota Thebes. Misi mereka sederhana namun bermakna. Penerimaan calon ksatria dari kerajaan dan pendirian kedutaan besar di ibu kota masing-masing.
Itulah inti dari kesepakatan yang mengikat dua negeri besar itu. Keesokan harinya, pengumuman resmi disebarkan ke seluruh negeri. Pangeran Mahkota Norton akan diangkat sebagai adipati dalam waktu 6 bulan, sementara Adipati Cyrus menyatakan pengunduran dirinya. Sebagai penghormatan atas jasanya, Cyrus dianugerahi wilayah di sekitar Karnak, tanah yang tenang di dekat perbatasan kerajaan, tempat ia akan menghabiskan sisa hidupnya dalam damai. Bagi rakyat, kehidupan berjalan seperti biasa. Perang saudara yang sempat mengguncang Twilight Land sepenuhnya disembunyikan dari catatan publik. Mereka yang terlibat tidak dikenai sanksi, seolah peristiwa itu tak pernah terjadi. Namun, perubahan kecil terasa di antara kalangan bangsawan, lalu lintas antara kediaman Duke Alba dan ruang kerja Sang Shinso meningkat secara signifikan. Dalam bisikan-bisikan halus di ruang perjamuan, terselip pula kabar aneh. Marquis Espial Vicente dikatakan menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Sejak hari itu, tak seorang pun pernah melihat sosoknya lagi. Di bawah istana, jauh di bawah tanah yang bahkan Duke Alba tidak dapat memasukinya, Sang Shinso berdiri di ruang rahasia ciptaannya sendiri. Untuk mencapai ruangan itu, ia harus melewati 3 lapisan verifikasi biometrik dan beberapa pintu keamanan. Di balik pintu terakhir, terbentang ruangan luas berisi puluhan kotak logam panjang yang disusun rapi. Sebagian besar kotak kosong, namun beberapa tampak aktif. Dari celahnya mengalir kabut putih menyerupai es kering. Kabel-kabel tebal menghubungkan kotak-kotak itu ke meja pusat. Tempat cahaya alkimia berdenyut pelan seperti detak jantung. Di atas meja tergeletak sebuah pedang. Bentuknya ramping dan indah menyerupai katana dari negeri jauh. Bagi mereka yang mengenal Sang Shinso, pedang itu bukanlah benda asing. Senjata yang sama yang menebas Vicente dan menghancurkan tubuhnya menjadi abu. Cahaya lembut memancar dari permukaan meja dan bilah pedang itu, berpadu dalam harmoni aneh antara sains dan sihir kuno. Sang Shinso menatap informasi yang berpendar di hadapannya, membaca data yang hanya ia pahami sendiri. Setelah beberapa saat, ia mengangguk perlahan, seolah mengonfirmasi hasil dari eksperimennya. Dari Abu Vicente, katanya dalam hati, akan lahir 4 sosok baru yang kelak menjadi saudara seperjuangan dalam kegelapan. Beberapa hari kemudian, ketenangan mengiringi perjalanan kereta kuda yang membawa Rio dan Abel meninggalkan ibu kota. Aroma kopi konan memenuhi ruang sempit di dalam kereta, menenangkan setiap indera yang lelah. Di tangan Rio, gelas bening dari es berisi cairan gelap bergetar lembut setiap kali roda kereta melintasi jalan berbatu. Rasanya sempurna. Rio menikmati momen itu dengan santai, tenggelam dalam ketenangan. Namun di sisi lain kereta, pemandangan berbeda terjadi. Abel tenggelam dalam tumpukan dokumen yang menumpuk di pangkuannya, berjuang melawan tugas yang tampaknya tak ada habisnya. Warisan pekerjaan dari kakaknya. Ketenangan di satu sisi berubah menjadi pertempuran di sisi lain. Rio melirik sekilas ke arah Abel, lalu kembali menatap jendela. Baginya, pemandangan itu seperti anak muda yang tersadar di hari terakhir libur panjang, berjuang melawan waktu yang telah lewat. Abel menatap naskahnya dengan wajah letih, memaksa pikirannya bekerja. Topik di hadapannya bukan hal ringan, kajian tentang kehancuran kerajaan Inberry. Bagi seorang calon penguasa, pertanyaan semacam itu lebih menyerupai ujian moral daripada tugas akademik. Ia pun bertanya, bukan untuk mencari jawaban, tetapi untuk memahami mengapa sebuah negara bisa hancur. Rio mendengar pertanyaan itu dengan tenang. Dalam pikirannya, kehancuran sebuah negara tak jauh berbeda dengan kematian manusia. Semua memiliki umur, batas waktu yang tak bisa dihindari. Namun, dalam kasus Inberry, kehancurannya datang terlalu cepat. Bukan karena usia, melainkan karena penyakit mendadak yang menggerogoti dari dalam. Ia teringat tulisan-tulisan para sejarawan besar di masa lalu tentang perputaran waktu dan siklus kekuasaan, tentang bagaimana kemakmuran melahirkan kelemahan dan kelemahan melahirkan kehancuran. Rio tersenyum kecil, menyadari betapa hal itu terus berulang dari zaman ke zaman. Abel memikirkan kata-kata itu, mencoba memahami kedalaman maknanya. Ia mulai mengerti bahwa negara bukan hanya sistem, melainkan organisme yang hidup. Ia bisa sakit, bisa sembuh, dan bisa mati. Rio melanjutkan renungannya,
bahwa peperangan, baik perang saudara maupun perang besar, seringkali menjadi titik balik yang menghapus masa lalu dan memulai lembaran baru. Namun, ia juga tahu tak ada jaminan kelangsungan hidup setelah perang. Sebab, setiap kali darah tertumpah, keutuhan negeri selalu dipertaruhkan. Setelah beberapa saat hening, Rio menyimpulkan bahwa tugas sejati seorang penguasa sebenarnya sederhana, memastikan rakyatnya bahagia. Prinsip yang tampak sederhana itu sesungguhnya fondasi dari seluruh peradaban. Bagi Rio, kesejahteraan rakyat tidak hanya soal angka dan laporan keuangan, tetapi tentang perasaan yang tumbuh di hati mereka, keyakinan bahwa hidup mereka lebih baik hari ini daripada kemarin, dan esok akan lebih baik dari hari ini. Ketika rakyat percaya pada masa depan, perdamaian akan tumbuh dengan sendirinya. Abel mendengarkan dalam diam. Di wajahnya terlukis kelelahan yang berubah perlahan menjadi pemahaman. Ia menyadari perjuangan untuk menjaga kedamaian bukan hanya tentang pedang atau politik, melainkan tentang menjaga harapan agar tidak padam. Di luar jendela, langit Twilight Land memudar ke arah senja, menandai akhir perjalanan panjang. Kereta terus melaju, meninggalkan bayangan masa lalu dan menuju masa depan yang baru, di mana dua sosok muda itu, manusia dan vampir, menatap dunia dengan pandangan yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama, menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kedamaian di tanah abadi itu. Rombongan utusan dari Tebes telah bergerak meninggalkan ibu kota. Di antara kerumunan petualang yang turut serta, nama Abel menjadi topik hangat. Sosoknya, satu-satunya petualang kelas A di rombongan, menarik perhatian banyak mata, terutama mereka yang memendam kekaguman diam-diam. Imogen, penyihir muda yang juga pewaris keluarga bangsawan, memandangi Abel dari kejauhan. Di antara hiruk-pikuk rombongan, ia menyimpan rasa kagum yang sulit diungkapkan. Bukan karena cinta, tapi lebih karena impian, sebuah bentuk kekaguman yang murni. Namun, bagi rekan-rekannya, hal itu tentu menjadi bahan pembicaraan. Miu, sahabatnya, hanya bisa tersenyum getir dan mengingatkan bahwa seorang pewaris bangsawan tak bisa menikah sembarangan, bahkan dengan sesama petualang. Abigail, pengintai ceria dari kelompok Valkyrie, menimpali dengan nada menggoda, membuat suasana semakin ramai. Tak lama, Camilla dan Scarlett bergabung. Camilla, prajurit tombak berpostur tinggi dan berwajah tenang, lebih realistis dalam menilai. Menurutnya, kekuatan dan ketampanan memang menarik, tapi kemampuan bertahan hidup dan kestabilan jauh lebih penting. Ia berbicara dengan nada datar, namun kata-katanya mencerminkan kehidupan seorang wanita bangsawan kelas bawah yang telah lama memahami kerasnya dunia. Percakapan mereka berlanjut tanpa arah yang jelas, sebagaimana biasa terjadi di antara para petualang yang sedang menunggu perintah. Scarlett, sang pendeta, hanya mendengarkan dengan senyum lembut di wajahnya, menenangkan suasana dengan kehangatan yang khas darinya. Ketika akhirnya ditanya tentang sosok yang ia kagumi, jawabannya membuat ketiga rekannya terdiam sejenak. Bukan nama ksatria, bukan bangsawan, melainkan nama seorang penyihir. Rio. Bagi banyak orang, Rio adalah sosok yang unik. Di antara para utusan, ia bukan hanya terkenal karena kemampuannya, tetapi juga karena kepribadiannya yang lembut dan tampak polos. Ada sesuatu yang menenangkan dari dirinya, membuatnya berbeda dari para prajurit dan bangsawan yang terbiasa dengan darah dan kekuasaan. Rombongan tiba di ibu kota tanpa masalah berarti. Setelah upacara pembubaran, para peserta berpisah sesuai tujuan masing-masing. Ksatria kerajaan menuju markas baru mereka. Para petualang kembali ke guild untuk melaporkan hasil perjalanan, sedangkan para pejabat dan diplomat melanjutkan urusan administratif di kementerian. Rio sendiri memilih pergi ke bengkel alkimia kerajaan, tempat Kenneth bekerja. Ada sesuatu yang ingin ia selesaikan sebelum keberangkatan besok pagi menuju kota Lun bersama Abel. Malam itu adalah satu-satunya kesempatan yang tersisa. Sementara itu, di bawah tanah Institut Sihir Kerajaan, Abel berjalan menyusuri lorong rahasia yang menghubungkan istana dan ruang pribadi Pangeran Mahkota. Ia mengetuk pintu batu besar yang terukir dengan simbol kerajaan. Pintu itu terbuka dengan suara berat, memperlihatkan pelayan setia sang pangeran. Di dalam ruangan, suasana hening dan temaram. Pangeran Mahkota terbaring di tempat tidur besar, tubuhnya tampak lemah, namun matanya masih memancarkan keteguhan.
ia tidak lagi mampu berjalan, namun pikirannya tetap tajam seperti biasa. Senyuman yang muncul di wajahnya terasa menenangkan sekaligus menyakitkan bagi Abel yang berdiri di sisi ranjang. Percakapan mereka singkat, penuh makna, dan diakhiri dengan nasihat sederhana bahwa seorang penguasa sejati tidak boleh melupakan alasan keberadaan sebuah negara, rakyatnya. Kata-kata itu yang diucapkan dengan suara yang hampir tak terdengar, tertanam dalam hati Abel dan menjadi kompas bagi hidupnya di kemudian hari. Beberapa hari kemudian, di kota Acre, ibu kota Kadipaten Heinlein, sebuah pesan dari Grand Master Guild Petualang tiba di kediaman keluarga Marquis Heinlein. Isinya bukan permintaan rutin, melainkan surat pribadi, bersegel langsung dari tangan Earl Finley Forsyth. Isinya adalah laporan tentang hilangnya parti petualang kelas A, Dragon 5, di wilayah utara. Permintaan itu datang bukan dari Guild Pusat, melainkan langsung ditujukan kepada keluarga Heinlein. Isinya singkat, namun tegas, kirimkan pasukan terbaik menuju wilayah Duke Friedwig, tepatnya di kota Carlisle. Di ruang utama kediaman Heinlein, Marquis Alexis membaca surat itu sambil menghela napas panjang. Ia memahami arti di balik kata-kata diplomatis tersebut, tanda bahwa situasi di utara tidak stabil. Di markas White Knight, parti B-Class yang menjadi kebanggaan kota Acre, Phelps, pemimpin kelompok sekaligus pewaris keluarga, mengumpulkan rekan-rekannya. Shena, wakilnya, sudah hadir lebih dulu bersama 4 anggota utama. Blair sang ahli pedang ganda, Wyatt sang penyihir tanah, Gideon sang pendeta, dan Lorenzo sang pengintai. Mereka mendengarkan dengan tenang ketika Phelps menjelaskan misi yang baru diterima. Tidak ada yang menyepelekan, meski suasana awal sempat ringan, dengan candaan khas Blair dan teguran Wyatt. Begitu kata pemberontakan diucapkan, seluruh ruangan seketika berubah hening. Wilayah Friedwig di utara dikenal sebagai daerah subur dan makmur, dipimpin oleh Pangeran Raymond, adik dari raja saat ini. Jika wilayah sebesar itu bergerak melawan pusat kekuasaan, seluruh kerajaan bisa terbelah dua. Banyak bangsawan yang kecewa dengan pemerintahan saat ini mungkin akan mendukungnya. Phelps menatap rekan-rekannya dengan pandangan mantap. Ia tahu risiko misi ini. Tujuan mereka bukan menumpas pemberontakan, tetapi mengumpulkan bukti dan memastikan keadaan. Tidak perlu menjadi pahlawan, yang terpenting adalah bertahan hidup untuk melaporkan kebenaran. Para anggota mengangguk. Dalam diam, mereka menyadari bahwa badai baru sedang menunggu di utara. Dan seperti biasa, White Knight akan menjadi pihak pertama yang menapaki jalan berbahaya itu, membawa nama, kehormatan, dan takdir mereka sendiri. Kalau masih bingung, jadi begini kesimpulannya. Pertama, Abel jadi pahlawan perang karena dengan bantuan Shinso, dia berhasil menggagalkan kudeta dari para vampire bangsawan. Presiden atau Grand Duke dari negara Twilight Land berhasil diselamatkan. Dan para bangsawan vampir akhirnya menyerah karena ada campur tangan Shinso. Kedua, Rio tetap milih slow living. Saat Abel sibuk bertarung melawan satu negara, Rio malah sibuk nikmatin latihan pedang sama Griffin. Jika Rio mau, dia bisa mengalahkan Griffin dengan kekuatan penuh. Tapi, Rio memilih untuk dapat menikmati mangsanya. Rio tahu Griffin adalah vampire, dan vampire tidak bisa mati karena mereka memiliki kekuatan regenerasi. Jadi, Rio dengan sengaja tidak menyerang titik fatal dari Griffin, supaya pertarungan mereka bisa berjalan dalam waktu yang lama. Ketiga, Rio dan Shinso sama-sama sadar bahwa mereka berdua adalah reinkarnator dari negara Jepang, namun beda era. Jadi, menurut mereka, bertarung satu sama lain tidak ada gunanya. Di satu sisi, Shinso ingin menikmati slow living di negara Twilight Land, tanpa ada satupun kerusuhan dari para bangsawannya. Sedangkan di sisi lain, Rio pun tak punya alasan menyerang Shinso. Apalagi, Shinso justru malah menyelamatkan nyawa Abel dari kepungan 4 vampire di awal. Kelima, terdapat sebuah fakta baru. Setelah menyelidiki ke negara Twilight Land, mereka baru sadar bahwa parti rank A yang hilang bukan dibunuh para vampire. Menurut para vampire, parti rank A itu sudah lebih dulu pergi ke utara, menuju ke wilayah perbatasan yang dipimpin oleh adik raja. Gara-gara itulah, Knightley akhirnya memberikan tugas baru kepada Uchiha Phelps. Phelps diminta untuk dapat menjadi agen mata-mata lagi.
dia dikirimkan menuju wilayah paling berbahaya, yaitu menuju ke wilayah kekuasaan Pangeran Raymond. Mendengar perintah itu, Uchiha Phelps pun sama sekali tidak menolak. Dia tidak membawa pasukan, kali ini dia berangkat hanya dengan anggota parti utamanya. Misi Uchiha Phelps sama sekali tidak pernah dicatat, karena mereka adalah pasukan khusus yang bergerak dari balik bayangan. Bagi sebagian besar orang, Uchiha Phelps mungkin tidak penting, tapi faktanya, Phelps adalah skuad Anbu dari kerajaan Knightly. Uchiha Phelps tidak peduli dengan gelar dan juga pamor. Baginya, keamanan kerajaan mereka jauh lebih penting dari sekedar pamor dan sanjungan.